Hai, nama saya Kurnici Simira Fasyakim. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang biografi tokoh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909. Beliau lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ibunya yang bernama Putri Siti Robiah dan ayah yang bernama Muhammad Rasad, beliau merupakan penasihat Sultan Dekil dan kepala jaksa di Medan. Kedua orang tuanya berasal dari Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Pada masa kecilnya, beliau memulai pendidikan di European Leger School, kemudian masuk Bereutgeber Leger Onderwijs. Pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di Algemeen Middelbare School. Sultan Syahrir mendirikan sebuah klub debat politik di Bandung yang ia beri nama Patri Scientific. Kegiatannya di klub diskusi tersebut mempertemukan beliau dengan I.R. Soekarno yang merupakan klub debat tetangga yang bernama Algemeen Study Club. Beliau aktif dan mendirikan Jong Indonesia yang menjadi salah satu kelompok yang berperan besar pada Sumpah Pemuda 1928. Setamatnya dari AMS, beliau kemudian diberangkatkan ke Belanda pada 1929 untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam sebelum ia pindah ke Universitas Leiden. Beliau sempat bekerja di Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional dan pada usia mudanya, pada usia 18 tahun, beliau sudah mendirikan sekolah untuk kaum miskin di Bandung yang ia beri nama Cahya Volkusu Universiteit atau dalam bahasa Melayu adalah Universitas Rakyat Cahaya. Pada 1931, Hatta meminta Syahrir untuk pulang ke Indonesia untuk mengembangkan pendidikan nasional Indonesia atau PNI. Beberapa sumber mengatakan Sultan Syahrir, Soekarno, dan Mohatta berperan besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada Maret 1945, Belanda menyerah kepada Jepang. Pada tanggal 1945, Sultan Syahrir adalah golongan muda yang mendesak Soekarno dan Mohatta untuk segera memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Singkat cerita, dimerdekakanlah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada 26 Juni 1945 di Solo, terjadinya penculikan Syahrir oleh kelompok oposisi yang menginginkan Tan Malaka untuk menjadi pemimpin perjuangan Indonesia. Pada tahun 1945 hingga 1947, beliau menjadi Perdana Menteri dan banyak terlibat dalam Partai Sosialis Indonesia atau yang disebut PSI yang dibentuk untuk menjadi oposisi dari PKI. PSI dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960 akibat tuduhan terlibat dalam pemberontakan PRRI di Sumatera. Pada tahun 1962, Syahrir ditangkap atas tuduhan sebagai dalang percobaan pembunuhan Soekarno dalam aksi pelemparan granat di Jalan Cendrawasih, Makassar. Beliau ditangkap tanpa diadili, ditahan dalam kondisi stres yang membuat tekanan darahnya tinggi saat ditahan di rumah tahanan militer RTM Budi Utomo, Jakarta. Selama di tahanan kondisinya semakin memburuk, namun para tentara tidak bisa memberikan bantuan medis dikarenakan harus seizin Jaksa Agung. Barulah pada pagi harinya beliau dibawa ke dokter tetapi tak lagi bicara dikarenakan beliau terkena stroke. Pada 21 Juli 1965, beliau akhirnya diberangkatkan untuk berobat ke Zurich, Swiss dengan biaya yang ditanggung oleh negara. Namun sayangnya, Syahrir dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 9 April 1966 di Swiss. Syahrir pernah mengatakan bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Yang pertama, perjuangan kita tahun 1945, Indonesia Overbenzingen tahun 1946, Renungan Indonesia tahun 1951, Renungan dan Perjuangan tahun 1990, Sosialisme dan Marxisme tahun 1967. Namun terdapat aliran pemikiran yang mempengaruhinya, seperti akibat aktivis nasionalisnya, ia sempat ditangkap dan dibuang ke Bovendigul, lalu ke Banda Neira, dan akhirnya ke Sukabumi oleh pemerintah Hindia Belanda sebelum akhirnya Indonesia dikuasai oleh Jepang.
Tokoh yang mempengaruhi pemikirannya seperti Cipto Mangunkusumo dan Iwakusumo Sumantri. Di hari meninggalnya, Soekarno menekan SK Presiden RI nomor 76 tahun 1966, isinya menyatakan bahwa Sultan Syahrir resmi sebagai pahlawan nasional. Pasca proklamasi kemerdekaan, Sultan Syahrir dikenal sebagai ujung tombak perjuangan diplomasi Indonesia. Dirinya mendapat julukan tersebut dikarenakan kontribusinya yang sangat besar terhadap keberhasilan perjuangan diplomasi Indonesia di dunia internasional. Kisah Syahrir adalah perjalanan panjang seorang pejuang bangsa yang tak takut mengeluarkan ide-idenya. Seandainya tidak ada tokoh Syahrir di Indonesia, kami akan kekurangan tokoh yang sangat antusias berdiskusi dalam bidang politik. Kami juga akan kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan kemerdekaan karena sikap Syahrir yang anti-Jepang dan bergerak di bawah tanah, sehingga beliau lebih diterima oleh perundingan Belanda dan singkat cerita, Indonesia pun merdeka.